Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman mahasiswa India Prasta PGRI dimanapun Anda berada bersama saya Ahmad Hayatami selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Ya. Baik teman-teman semua, dalam pertemuan kali ini kita akan sama-sama mengulas tentang pendidikan di era globalisasi. Ya. Nah, adapun yang pertama ini materi-materi yang ke depan akan sama-sama kita dalami gitu ya tentang pendidikan di era globalisasi, pemanfaatan TIK dan pendidikan masyarakat masa depan, society ya, smart society 5.0, upaya-upaya pendidikan dalam menghadapi globalisasi. Adapun guru patut insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan mengawali ya dengan apa itu pengertian era globalisasi. Jadi era globalisasi ini adalah masa ketika hubungan antar negara atau antar masyarakat di seluruh dunia menjadi semakin terbuka, ya, saling terhubung, terkoneksi, saling bergantung satu dengan yang lainnya dalam berbagai aspek ya bidang kehidupan, baik ekonomi, teknologi, informasi, pendidikan, budaya, politik dan sebagainya. Contoh kita saya ambillah salah satu hal misalnya tentang pertumbuhan ekonomi di beberapa negara karena bagaimana pertumbuhan ekonomi di Cina ya bagaimana pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa atau Amerika itu sendiri gitu ya. Kita juga mengetahui bagaimana perkembangan adanya BRICS gitu ya sebagai salah satu apa ya opsi atau alternatif ya perekonomian dunia hari ini. Itu kita dapat dari mana ya? Salah satunya dari globalisasi ini salah satunya kita tahu dapat dari informasi ya. Lalu perkembangan teknologi ya, berkembangnya kemajuan zaman hari ini, orang sudah tidak lagi berwisata di bumi ya, tapi juga ada orang yang berwisata ke bulan, ke Mars dan sebagainya. Itu kan salah satu dari perkembangan teknologi itu sendiri gitu ya. Baik ada lagi teknologi pangan gitu dan seterusnya dan sebagainya. Dan berikut juga informasi ya belakangan seperti apa yang terjadi di Indonesia ya yang menimpa Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Kan informasinya tidak hanya dapat di apa ya dapat diakses oleh mereka-mereka yang ada di Indonesia itu sendiri, tapi juga informasi tentang ya apa musibah ekologis ini juga dapat diketahui oleh halayak umum gitu ya bahkan tetangga di Malaysia sampai ke Cina dan mungkin juga dunia gitu ya orang mengatakan apa yang terjadi hari ini di Indonesia ya begitu. Nah, begitu juga dengan pendidikan ya. Nah, hari ini dengan adanya metode pembelajaran gitu ya dengan menggunakan hybrid learning system gitu ya yang dimana ada perkuliahan atau pembelajaran yang dilakukan secara luring dan daring gitu ya, utamanya daring dengan menggunakan aplikasi yang tersedia seperti apa Google Meet atau Zoom Meeting gitu ya. Nah, ini memudahkan kita gitu ya untuk terus dan tetap melakukan aktivitas pembelajaran gitu ya dimanapun dan kapanpun tentunya kayak begitu. Lalu ada budaya, akulturasi budaya gitu ya, perpindahan atau percampuran dari satu budaya ke budaya yang lain. Begitupun dengan politik ya kita tahu gitu ya bagaimana kondisi di Nepal, Sri Lanka gitu ya dan di daerah-daerah lainnya seperti itu. Selanjutnya, adapun era globalisasi ini memiliki ciri yang utama, gitu ya. Yang pertama, dunia tanpa batas, gitu ya. Jadi tidak ada dinding-dinding pemisah antara kita dengan negara yang lain. Semua bisa mengetahui situasi dan kondisi satu negara dengan negara yang lainnya, gitu ya. Kita bisa bercakap-cakap dengan orang yang tidak bersama kita, gitu ya. Bahkan ya kalau bahasa mudahnya gitu ya, sederhananya gitu ya, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi situasi saudara kita mungkin yang berbeda tempat dengan kita atau yang ada di kampung halaman real time gitu ya, di waktu yang sama. Ya, apa yang sedang mereka melakukan, aktivitas apa yang mereka kerjakan gitu ya. Itu yang bisa kita atau misalnya kita mau akses seperti misalnya begini, misalnya saya pengen tahu apa yang sedang terjadi di Saudi Arabia, khususnya di Mekah. Tinggal ketik aja di YouTube gitu ya, kita akan tahu bagaimana kondisi live gitu ya yang terjadi di Masjidil Haram. Nah, itu salah satu daripada
ciri kalau dunia hari ini tanpa batas. Sudah ada tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada lagi dinding-dinding yang memisahkan antara kita dengan yang lainnya gitu ya. Lalu yang berikutnya kedua adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu seiring berkembangnya teknologi, ya itu juga dikendalikan dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Karena teknologi ini adalah buah daripada ilmu pengetahuan. Berkembangnya ilmu pengetahuan seiring dengan berkembangnya teknologi hari ini. Nah, adapun perkembangan teknologi hari ini yang kita rasakan teman-teman bersama gitu ya. Nah, ini adalah buah dari adanya bisa dari keresahan atau dari apa kebutuhan atau dari keinginan, maka terciptalah teknologi terbarukan yang dapat memudahkan apa aktivitas kita gitu ya. Lalu yang berikutnya yang ketiga, kesadaran terhadap hak dan kewajiban asasi manusia gitu ya. Nah, berkembangnya era globalisasi hari ini orang dituntut untuk menegakkan hak seadil-adilnya. Kenapa? Karena kalau enggak ya tidak ada keadilan dalam penegakan hukum, hak gitu ya, asasi manusia maupun kewajiban manusia, ya seperti apa yang kita lihat hari ini gitu ya. Semua bisa diviralkan gitu ya. Apalagi yang bahayanya kan jejak digital kayak begitu. Ada seorang konten kreator yang melukai gitu ya sebagian ras suku dengan adanya dengan adanya teknologi kan semua jadi tersebar, semua jadi mengetahui gitu. Padahal itu sudah melanggar hak dan kewajiban seseorang gitu ya. Orang berhak gitu ya untuk menjalankan apa yang dia yakini, mereka berhak untuk menjunjung tinggi apa yang mereka yakini gitu ya. Ya, karena itu hak seseorang. Ya, baik dalam berkebudayaan maupun dalam beragama, menentukan perjalanan hidup, nah itu hak yang harus kita hormati. Gitu, nggak boleh kita nyenggol-nyenggol perkara yang private atau mungkin perkara-perkara ras, suku, golongan, dan agama tertentu. Nah, yang keempat adalah masyarakat mega kompetitif. Artinya masyarakat mega kompetitif kalau dulu di zaman analog sebelum adanya digitalisasi seperti hari ini gitu ya. Ya orang-orang ya berkompetisi hanya melalui ya ruang lingkup di mana dia tinggal gitu ya, cuma di antara mereka-mereka aja gitu. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi, ya kompetisi ini semakin luas gitu ya. Orang-orang bisa berkompetisi bukan hanya dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, tapi mereka juga bisa berkompetisi dengan orang-orang yang tidak terlihat dengan mereka. Yang maksudnya tidak terlihat ini apa artinya yang tadi yang jauh gitu ya. Jadi kalau dalam perkara dagang ya kita bisa berkompetisi dengan pedagang-pedagang di mancanegara gitu ya di belahan dunia manapun kayak begitu. Nah, itu disebut dengan mega kompetitif gitu ya. Jadi artinya kompetisi ini semakin luas cangkupannya kayak begitu. Lalu yang berikutnya, ya pendidikan di era globalisasi adalah proses pendidikan yang berlangsung dalam kondisi dunia yang saling terhubung, saling terkoneksi, terbuka, kompetitif, kayak gitu ya. Sehingga pendidikan tidak hanya menekankan pada pengetahuan, ya, tidak hanya pada perkara kognitif gitu ya, perkara intelijensinya aja, enggak gitu. Tapi justru pendidikan itu menekankan, pendidikan hari ini ya, menekankan kepada keterampilan, skills, ya, yang diiringi dengan karakter dan kemampuan beradaptasi. Ya begitu. Maka orang hari ini nggak hanya cukup dengan pintar, tapi juga dia punya skill, dia punya karakter, attitude yang bagus, dan komunikasi yang bagus. Ya begitu. Nah, salah satu rusaknya aktivitas hari ini ya ditandai dengan buruknya komunikasi. Komunikasi yang buruk menghasilkan situasi yang buruk. Ya begitu. Begitupun dengan pendidikan teman-teman gitu ya. Ya, buah daripada pendidikan pengetahuan. Ya betul. Buah daripada pendidikan adalah bertambahnya intelektualitas seseorang. Ya, bertambahnya nilai kecerdasan kognitifnya seseorang. Ya betul itu nggak ada yang salah. Cuman mengandalkan ilmu teori saja nggak cukup teman-teman hari ini gitu ya. Jadi dari ilmu berbuah skill, karakter, kemampuan agak beradaptasi sebagaimana cita-cita ya yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Artinya buah daripada pendidikan ini dapat mencetak ya pribadi-pribadi yang beriman, bertakwa kepada Allah, kepada Tuhannya, berkarakter, punya skill, gitu ya, sehat jasmani dan rohani, gitu ya, dan survive, ya, mampu menghidupkan dirinya
tidak menjadi beban bagi keluarga apalagi negara. Tapi dia ikut berjuang gitu ya untuk mempertahankan hidupnya, dirinya, dan dia juga ya berjuang gitu ya. Untuk apa? Untuk kehidupan dia dan kehidupan orang-orang yang di sekitar dia. Dia berkontribusi kepada negara dengan tidak menjadikan diri sebagai beban negara, kira-kira begitu ya. Nah, itu buat daripada pendidikan hari ini. Lalu berikutnya ada tantangan pendidikan di era global. Apa tantangan pendidikan di era global ya? Pendidikan harus mampu menghasilkan output yang berkualitas ya. Luarannya, profil alumninya atau profil lulusannya adalah profil yang punya kualitas tadi ya. Kualitas intelijensia, punya apa? Kualitas apa namanya? Skill gitu ya. Punya kualitas attitude ya, moral gitu ya, dan kualitas dalam berkomunikasi, teman-teman. Begitu. Maka daripada itu, selain menghasilkan output yang berkualitas, mereka juga harus punya yang namanya pengetahuan dan menguasai teknologi. Nggak gugup, nggak gagap dan gugup dalam mengoperasionalkan atau menggunakan teknologi. Teknologi karena sebuah keniscayaan hari ini nggak bisa kita lari dari yang namanya teknologi. Kita dituntut gitu ya sebesar-besarnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau kita tidak mengikuti tuntutan perkembangan zaman, teman-teman gitu ya, yang terjadi kita tergerus dengan zaman. Gitu. Di mana orang udah mulai migrasi berubah. Dulu belanja ke pasar, sekarang belanja di marketplace. Begitu. Orang dulu berobat datang ke rumah sakit, sekarang ada Halodocs gitu ya. Sebagai platform yang menjanjikan ya fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi dan sebagainya. Begitupun dengan pembelajaran kita hari ini gitu ya, yang kita laksanakan secara online gitu ya, atau teman-teman dapat mengulas materi ini melalui channel YouTube karena materinya dinaikin di channel YouTube saya, kan kira-kira begitu. Atau perkembangan teknologi, bagaimana orang bisa memanfaatkan teknologi untuk menambah sumber pengetahuan ya. Gitu. Nah, yang terakhir ya, sumber daya manusianya harus ditingkatkan mutunya supaya mampu survive ya, bersaing di tengah era globalisasi. Ya, ditingkatkan mutunya. Gitu, kualitas orangnya. Ya, jadi bukan cuma kuantitas tapi juga kualitas orang. Nah, lanjut yang berikutnya pengertian TIK ya, atau Information and Communication Technology gitu ya. Nah, atau TIK kita kenal dengan apa teknologi informasi dan komunikasi. Nah, istilah ini itu baru muncul di tahun 80-an gitu ya. Kalau kita lihat dari masa generasi, ini adalah masa transisi gitu ya, dari masa analog ke masa digital. Tepatnya ini terjadi antara peralihan dari baby boomers ke gen milenial gitu. Jadi gen milenial yang dulunya hidup secara analog gitu ya, sekarang udah masuk secara digitalisasi, kira-kira begitu ya. Nah, yang dimana aktivitas pada zaman itu cenderung lebih mulai memudahkan ya. Kalau dulu orang berkomunikasi lewat surat, nah, orang sekarang berkomunikasi pada waktu itu ya, bisa lewat telepon, bisa lewat faksimil gitu ya, dan sebagainya. Artinya memudahkan, membuat aktivitas lebih efektif dan efisien. Orang nggak perlu pindah dari satu tempat ke tempat lain, orang cukup berada di tempat yang sama dengan adanya alat komunikasi, adanya email gitu ya. Nah, orang bisa memudahkan aktivitasnya gitu ya, baik dalam eh, hubungan bersosial gitu ya, maupun bisnis, atau misalnya pekerjaan ataupun pendidikan dan lain sebagainya, kayak begitu. Nah, TIK dalam pengertian pendidikan juga seharusnya berarti tersedia saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pendidikan. Jadi artinya TIK ini hadir untuk menyiarkan, untuk menyampaikan gitu ya, informasi-informasi yang erat kaitannya dengan pendidikan. Walaupun memang hari ini kritiknya gitu ya, konten-konten pendidikan tuh cenderung tidak atau kurang diminati, teman-teman gitu ya. Orang-orang atau kebanyakan orang lebih cenderung menikmati konten-konten yang sifatnya hiburan gitu ya, kuliner gitu ya, musik dan sebagainya. Tapi kalau untuk konten-konten pendidikan memang agak berat gitu ya. Tapi bukan berarti kita berpangku tangan gitu ya. Ya kita terus harus apa ya, harus harus memunculkan hal tersebut. Mungkin karena memang minimnya literasi gitu ya, sehingga seseorang jadi
Jadi belum tertarik dengan ilmu pengetahuan, mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang berbau hiburan, begitu. Ya. Sayang kalau misalnya adanya teknologi nggak kita manfaatkan ya untuk sebaik-baiknya apa kemaslahatan. Ya. Lalu TIK sangat mampu dan dijagokan agar menjadi fasilitator utama untuk merapatkan pendidikan di bumi Nusantara. Sebab TIK yang mengadakan kemampuan pembelajaran dari jarak jauh gitu ya. Artinya dengan adanya teknologi gitu ya, orang bisa belajar dimanapun kapanpun. Ya syaratnya ya minimal satu infrastruktur yang mendukung, jaringannya ada, kedua gadgetnya gitu ya. Jadi kalau misalnya gadgetnya ada tapi infrastruktur yang nggak dukung nggak bisa juga. Infrastrukturnya ada, gadget yang ada juga sama. Begitu. Jadi kedua-dua harus saling apa namanya? Saling ya kayak dua anak, sorry kayak seperti dua mata uang yang nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi kedua-duanya harus saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, adapun istilah TIK dalam dunia pendidikan ada cyberspace gitu ya, cyberspace itu ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet, ada cyber teaching, pengajaran maya ya, proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet, ada e-learning gitu ya. Nah, e-learning ini adalah model pembelajaran dengan menggunakan media teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet ya. Ke depan akan kita bahas. Nah, yang berikutnya ada peranan TIK dalam pendidikan. TIK sebagai skill dan kompetensi. Ingat, karena kita hidup di era global, maka tuntutannya bergeser ya. Skillnya lebih kepada skill yang erat kaitannya dengan teknologi dan ilmu komunikasi. Kayak begitu. Sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seseorang. Bayangin ya betapa basic banget ya kalau orang, ya kalau misalnya apa ya nggak bisa menggunakan atau mengoperasikan Microsoft Office, nggak bisa menggunakan email, itu kan perkara yang basic banget gitu. Makanya sekarang ada beberapa pekerjaan yang mensyaratkan, misalnya mampu mengoperasikan apa Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint gitu ya. Ini kan jadi bagian skill gitu ya bagi seorang harus punya, harus bisa ya biasa berinteraksi dengan internet gitu ya. Ngirim surat melalui email dan sebagainya kayak begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, TK sebagai infrastruktur pembelajaran tadi saya bilang ya. Jadi kalau 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 infrastrukturnya nggak menunjang nggak bakal terjadi pembelajaran gitu ya, ilmu dan teknologinya tidak akan terserap karena infrastrukturnya tidak mendukung. Nah, TIK hadir untuk memudahkan proses pembelajaran, begitu. TIK juga menjadi sumber bahan ajar belajar ya, sebagaimana apa yang kita ketahui hari ini gitu ya, selain buku secara fisik gitu ya sebagai pedoman kita dalam belajar, kita juga bisa mencari informasi di sumber-sumber yang lainnya, baik berupa jurnal dan yang lainnya, atau mungkin bahan-bahan atau materi-materi yang kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran ya seperti ini ya. Dengan adanya Google Meet, dengan adanya Zoom Meeting, kita bisa melakukan atau dengan adanya LMS ya, Learning Management System begitu. Nah, di bawahnya ya. TIK sebagai pendukung manajemen pendidikan begitu. Bagaimana antara guru dan murid, mahasiswa dan dosen dapat bertemu ya, bertukar informasi di LMS tadi ya begitu. Misalnya seperti teman-teman yang belajar ya, saya mengirimkan materi, saya mengirimkan link gitu ya. Teman-teman bisa mengakses, bisa mengambil itu di LMS. Atau misalnya ada assessment dari saya, teman-teman bisa buka tuh gitu ya LMS-nya. Terus cari fiturnya, mana yang eh, menu apa yang memang itu ya menu apa yang memang dibutuhkan gitu ya dalam hal pembelajaran. Itu bisa di situ. Ya, atau banyak hal misalnya terkait biaya pembayaran gitu ya bisa gitu ya atau mengisi KRS ya dan sebagainya. TK yang terakhir TK sebagai sistem pendukung keputusan gitu ya dengan masifnya informasi hari ini gitu ya kita beraur-auran informasi sampai ke kita. Kita bisa cari tinggal klik tinggal ketik apa yang kita ingin cari. Cuman begini ya teman-teman ya dalam menggunakan sumber informasi teknologi hari ini gitu ya katakanlah apa kita menggoogling atau apapun lah kira-kira searching di di platform yang lain gitu ya yang terpenting adalah begini kita harus bijak memilah dan memilih
mana informasi yang kredibel, mana informasi yang dapat kita jadikan acuan, bisa dipertanggungjawabkan, sehingga keputusan yang kita ambil dari informasi yang tadi itu adalah keputusan yang nggak salah gitu, kayak begitu. Tapi kalau sekarang sumber informasi berserakan dimanapun, tidak dapat dipertanggungjawabkan benar dan salahnya, terus kita ambil dari mana, dari informasi tersebut, ya bisa jadi keputusan keputusan kita adalah keputusan yang salah. Kenapa? Karena landasannya adalah landasan yang salah. Kayak begitu. Ya. Yang berikutnya manfaat TIK di bidang pendidikan dan ilmu. Ya, berbagai hasil penelitian menunjukkan adanya TIK dalam penelitian dapat dilakukan oleh seseorang, dapat dimanfaatkan, dapat diketahui orang lain. Dan ini juga mencegah akan terjadi penelitian yang serupa. Jadi artinya sebelum kita melakukan penelitian, kita bisa searching terlebih dahulu apakah ada penelitian yang serupa atau tidak. Nah, setelahnya gitu ya, setelah kita melakukan penelitian, maka kita juga harusnya menuntut diri kita untuk mengupload penelitian kita agar apa? Agar terhindar yang namanya kesamaan ya, serupa atau mungkin ya kita hindari yang namanya plagiasi kayak begitu ya. Kayak begitu. Lalu yang berikutnya konsultasi dengan pakar. Internet juga banyak dimanfaatkan untuk berkonsultasi seperti tadi saya sampaikan gitu, misalnya ada orang sakit tapi dia nggak mau ke dokter karena dianggap oh sakitnya masih sakit yang ringan nih gitu. Dia eh, malas ke dokter karena kalaupun ke dokter nanti biayanya mahal, dia harus keluar rumah dan sebagainya. Kan nggak tadi ya, tinggal buka aplikasi aja misalnya Halodoc gitu ya, kan dia bisa berkonsultasi langsung dengan pakar, dengan ahli gitu ya. Oh, saya sakitnya ini, gejalanya ini, kan begitu. Kira-kira ini sakit apa? Lalu kira-kira obatnya apa? Dimudahkan, iya, sangat dimudahkan. Konsultasi dengan pakar gitu ya. Atau mungkin platform-platform pendidikan lainnya yang juga memang menyediakan konsultasi jasa pendidikan, ya. Lalu berikutnya ada perpustakaan online gitu ya. Nah, kalau di perpustakaan kita ada tipe kalau orang yang nggak bisa belajar dalam kondisi hening gitu ya, nggak bisa sambil nyemil, nggak bisa sambil makan gitu, nggak bisa sambil dengerin musik dalam membaca gitu ya. Nah, tenang teman-teman, di era digital ada yang namanya perpustakaan online ya, ada Google Books, ada Google Scholar. Teman-teman mau cari apa aja insya Allah ada ya. Jadi tanpa harus susah-susah harus ke perpustakaan, teman-teman bisa ngeklik dari rumah gitu ya, cari sumber informasi apa yang teman-teman cari inginkan gitu ya. Diskusi online gitu ya, perkuliahan gitu ya, dengan metode apa, student learning center gitu ya. Nah, itu kita bisa mempadu-padankan antara belajar siswa dengan siswa, mahasiswa dengan mahasiswa gitu ya. Salah satunya dalam diskusi, menyampaikan materi, berdiskusi, bertukar pikiran, ya, dan sebagainya. Atau adanya kelas online, ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya, syaratnya tadi, yang saya bilang di awal, syaratnya PJJ itu, satu, infrastruktur yang mendukung, memadai. Yang kedua, toolsnya, ya, gadgetnya juga harus ada, gitu. Jadi kalau dua ini tidak saling mendukung, maka tidak akan terjadi yang namanya pembelajaran jarak jauh. Ya anggaplah gini lah, kita nggak perlu berbicara daerah 3T ya, terluar, terdalam, terpencil. Karena daerah itu daerah yang sangat sulit dijangkau gitu, ya, diakses gitu. Katakanlah kita aja kira-kira begitu ya, yang merasakan manfaatnya ya adanya pembelajaran secara online gitu ya. Pembelajaran jarak jauh kita nggak perlu capek-capek keluar rumah, panas kepanasan, apalagi seperti hari ini musim hujan, gitu ya. Nah, di musim hujan, kita nggak kehujanan, kita cukup di rumah, gitu ya. Lapar tinggal makan, gitu. Sangat-sangat mudah gitu kuliah online itu, gitu ya. Nah, salah satunya apa yang sudah dikerjakan atau digarap oleh teman-teman di eh, universitas terbuka, gitu, sudah dilakukan, gitu ya. Kayak gitu. Oke, yang berikutnya ada dampak positif ya dari teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Apa aja dampak positifnya? Pertama, informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat. Ya, ya ini salah satu dampak dari era digitalisasi ya. Jadi informasi dapat dengan cepat kita terima gitu ya. Real time kalau perlu gitu ya.
Nah, cuman kan sekali lagi gitu, di balik kecepatan ada nggak? Nah, artinya di balik kecepatan ini harus diiringi dengan adanya ketepatan. Jangan cuma cepat juga, nggak cepat doang gitu, tapi juga harus tepat gitu. Lalu inovasi pembelajaran tumbuh, ya ada e-learning sebagai salah satu jawaban dari perkembangan teknologi tersebut, gitu ya. Tadi udah dibahas tentang e-learning gitu. Ada sistem administrasi juga sama di LMS atau di SIKA kalau kita ya. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan, pendidikan. Kalau dulu sumber informasi ya sifatnya apa analog, kertas, paper gitu ya, kayak koran, majalah. Nah, sekarang media-media massa sudah mulai beralih digitalisasi, paperless. Orang udah baca-baca tinggal buka handphone, buka apa namanya aplikasinya, sumber informasi banyak ya, tinggal pilih. Katakanlah misalnya media massa informasi gitu ya atau berita seperti ada Tempo, ada Republika, ada Kompas gitu ya, dan yang lainnya itu kan sumber informasi kan begitu ya. Lalu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pemanfaatan teknologi informasi gitu ya. Jadi sumber kualitas manusia itu ya melalui pengembangan TIK dengan adanya apa? Dengan adanya si user pengguna mau mencari ilmu, mencari tambahan informasi dari media yang ada gitu, dari internet yang udah disediakan kayak begitu. Jadi kalau misalnya nggak begitu ya nggak berkembang juga gitu ya. Lalu TK sebagai sistem pendukung keputusan dalam dunia pendidikan, guru meningkatkan kompetensi mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan profil lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah tadi ya. Artinya keputusan-keputusan dalam pendidikan itu bisa diambil atau dipengaruhi salah satunya dengan adanya internet. Kayak begitu. Ya. Lalu dampak negatif dalam TIK ya, dampak negatif TIK dalam pendidikan. Kualitas moral ya yang semakin menurun karena ada internet. Siapapun dapat mengakses internet. Ya, artinya yang dapat memfilter sumber informasi kita cuma kita sendiri. Kayak begitu. Siapa yang bisa eh, mengakses gadget kita ya kecuali kita sendiri gitu. Maka diperlukan kebijaksanaan dalam menggunakan atau mengakses internet karena tidak semua apa yang kita lihat atau yang disajikan di media massa ya melalui platform yang ada gitu ya itu bisa kita kita apa ya kita lakukan gitu. Makanya ada istilah begini, tontonan itu bukan tuntunan. Gitu ya. Karena tontonan bukan tuntunan, maka boleh kita tonton. Berikutnya setelah nonton, kita filter. Mana tontonan yang bisa kita jadikan sebagai tuntunan, mana tontonan yang tidak dapat kita jadikan sebagai tuntunan. Gitu ya. Lalu yang berikutnya timbulnya kesenjangan. Nah, timbulnya kesenjangan di sini, yang tadi ya saya bilang gitu kan. Misalnya anak-anak gitu ya atau peserta didik yang ada di daerah 3T, terluar, terdalam, terpencil dengan peserta didik yang ada di daerah perkotaan. Ini kan terjadi kesenjangan sosial ya. Kalaupun ada Chromebook, apakah Chromebook yang disediakan oleh pemerintah ini dapat diakses di daerah 3T? Kalau pemerintah memberikan Smart TV, apakah Smart TV ini dapat digunakan di daerah 3T? Kan pertanyaan begitu. Jangankan di daerah 3T gitu ya. Untuk di daerah perkotaan, katakan kita gitu ya, teman-teman kalau kuliah online gitu ya. Apakah semua dapat mengakses gitu ya informasi dengan cukup? Kadang-kadang suka ada juga tuh yang izin, Pak maaf, tadi internet saya lagi lemot. Pak maaf, tadi itu di kota teman-teman. Gimana dengan mereka yang ada di daerah pelosok kan begitu. Nah inilah kesenjangan sosial yang terjadi atau dari dampak negatif TIK. Lalu munculnya tradisi serba praktis di mana-mana pendidikan akan bergantung dengan teknologi. Masif digitalisasi, orang akhirnya nggak mau baca, nggak mau punya buku. Orang cuma cukup mengandalkan ChatGPT, dikit-dikit ChatGPT, dikit-dikit ChatGPT. Kayak begitu. Yang dimana jawaban, ya ada jawabannya. ChatGPT akan menjawab semua pertanyaan kita.
Tinggal pertanyaannya, apakah jawaban yang diberikan oleh ChatGPT adalah jawaban yang benar atau jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan? Jangan-jangan jawaban ChatGPT adalah jawaban yang salah, yang kita anggap benar, sehingga kesalahan ini kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Ini dilema teman-teman ya. Seiring dengan berjalannya teknologi, nggak semua teknologi bisa kita akses. Kayak begitu. Beda hal dengan teman-teman baca buku, baca jurnal. Jurnal itu kan hasil penelitian. Kayak begitu. Karena ini hasil penelitian, maka sudah dapat dipastikan ini adalah hasilnya kredibel, dapat dipercaya. Kayak gitu ya. Dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu menipisnya kebudayaan lokal karena masuknya budaya luar. Bergeser ya, karena ada akulturasi budaya. Orang lupa dengan budaya dirinya sendiri, lupa dengan jati diri sendiri. Kita sebagai bangsa timur lupa dengan adat-adat ketimuran gitu ya. Karena apa? Karena adanya informasi tadi gitu ya. Lalu yang terakhir kekuatan kontrol pendidikan oleh negara berkurang ya, karena negara nggak bisa mengkontrol perkara yang private kayak begitu ya. Begitu juga dengan mengontrol pendidikan. Ya, begitu ya. Ada yang berikutnya adalah upaya-upaya untuk mengurangi atau mencegah adanya dampak negatif TIK dalam pendidikan. Pertama, kearifan lokal, kedua Pancasila, ketiga gotong royong. Nah, tiga hal ini adalah kearifan ya dari kita masyarakat Indonesia ya sebagai bangsa timur gitu ya. Ada apa? Ada ewo pakewo, ada ongko inggi gitu ya, ada tata kromo dan sebagainya gitu ya. Ini kan menjadi ciri gitu bahwasanya ya kita nggak cukup hanya pinter, kita nggak hanya cukup cerdas untuk menggunakan teknologi hari ini, tapi kita juga harus tetap memiliki nilai moral gitu ya yang berlaku di masyarakat ya begitu. Pancasila sebagai pedoman hidup gitu ya, sebagai falsafah hidup bukan hanya dihafal, tapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan gotong royong. Ya, bagaimana kita diajarkan dahulu bahwasanya kepentingan umum lebih harus kita kedepankan ketimbang kepentingan pribadi. Kenapa? Karena di balik gotong royong kita bukan hanya sedang menjaga melindungi diri kita, tapi juga di balik gotong royong kita juga sedang menjaga kepentingan hidup orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman. Kayak begitu. Nah, yang berikutnya adalah e-learning gitu ya. E-learning adalah sebuah sistem konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran gitu ya. Entah medianya gitu ya, ada e-learning, ada e-books gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau menurut apa Michelle gitu ya, pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Nah, itu disebut dengan e-learning gitu ya. Ya, proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip proses pembelajaran dengan teknologi. Jadi intinya yang disebut dengan e-learning adalah pembelajaran dengan memadupadankan teknologi. Kayak begitu, ya. Bukan lagi pembelajaran manual, harus ke sekolah, harus apa namanya, harus ya harus datang ke sekolah, ada gurunya, ada kelasnya dan sebagainya kan. Dengan adanya e-learning ini kan kita bisa belajar dimanapun, kapanpun gitu ya, lebih efektif dan lebih efisien. Nah, lalu berikutnya karakteristik e-learning menurut Nur Salim gitu ya. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik gitu ya. Jadi daripada adanya teknologi ini kita bisa menggunakan ya tadi Zoom dan sebagainya. Manfaatkan keunggulan komputer, digital network gitu ya. Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri, self learning material ya. Kemudian disimpan dari komputer dan dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa. Kayak saya tadi ngirim materi, ngirim link gitu ya di LMS teman-teman bisa mengakses ya begitu. Jadi saya nggak perlu repot kirim satu persatu gitu ya. Nah, udah ada semua di LMS. Memanfaatkan jadwal pembelajaran kurikulum hasil kemajuan belajar, hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer kayak begitu ya. Jadwalnya kan kayak sekarang di LMS ketahuan nih pertemuan keberapa. Oh, ini pertemuan ke-14 kayak begitu. Materinya apa? Bahan ajarnya apa kan gitu ya bisa dilihat diakses. Nah, itu karakteristik daripada e-learning gitu. Manfaat e-learning fleksibel, bisa belajar mandiri, fleksibel bisa tadi ya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, belajar mandiri gitu ya, kita bisa berkesempatan mengulang-ulang materi yang disampaikan, apalagi ada YouTube channel bisa diulang-ulang atau kita bisa mendengar sambil mungkin
sambil nyapu, sambil ngepel, sambil beraktivitas, atau mungkin sambil dalam perjalanan gitu ya. Kayak begitu, belajar mandiri. Lalu ada efisiensi biaya gitu ya, nggak perlu keluar bayar angkot, bayar Gojek gitu ya, bayar apa lagi? Beli bensin, panas kepanasan, hujan, nggak perlu kayak gitu. Lebih efektif, lebih efisien. Teman-teman nggak perlu jajan untuk ganjel perut yang lapar, tinggal ke dapur gitu ya. Ngambil nasi makan gitu ya, atau nyemil dan sebagainya. Kayak begitu. Nah, itu manfaat e-learning gitu ya. Nah, ini manfaat e-learning menurut Pranoto ya, pengguna e-learning yang menunjang pelaksanaan proses pembelajaran, meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa, meningkatkan kemampuan belajar mahasiswa, meningkatkan kualitas materi pendidikan, meningkatkan kemampuan ya menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi ya kayak sekarang gitu ya. Apa yang ditampilkan materi lewat apa? Lewat share screen dan sebagainya. Ya, bahkan kita juga nanti bisa masuk ke ya ke Windows yang lain gitu ya. Ya, kita bisa buka Google gitu ya untuk ini caranya begini, bagaimana cara mengakses Google Book, bagaimana cara mengakses Google Scholar dan sebagainya gitu ya. Nah, adapun kelebihan e-learning menurut Cokro gitu ya, lebih mudah diserap, jauh lebih efektif, jauh lebih ringkas. Nah, ini yang menarik yang terakhir. Tersedia 24 jam 7 hari tanpa batas. Tinggal mau enggak kita mengaksesnya. Bahkan dalam ya perkembangan teknologi bukan hanya pembelajaran gitu ya, evaluasi pun dapat dilaksanakan melalui teknologi tersebut ya dengan e-test atau kita menggunakan Yground gitu ya, Kahoot dan sebagainya gitu ya. Nah, ini eh, kekurangan e-learning ya yang diuraikan oleh Nur Salam gitu ya. Kurang interaksi ya. Ini memang PR ya teman-teman ya. Kalau kita kuliah secara luring kan bisa tatap muka, tahu bagaimana kondisi fisik, ya, mimik gitu ya dan sebagainya gitu ya. Kita paham body language gitu. Tapi kalau ya kayak begini kan kita nggak tahu gitu ya situasinya seperti apa, kondisi seperti apa gitu ya. Mungkin barangkali pun tadi ada yang lagi sakit tapi tetap belajar gitu ya. Ya karena kan online kayak begitu. Tapi kalau offline kan nggak bisa, sakit mah izin kayak begitu ya. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik gitu ya dan aspek sosial gitu ya. Proses pembelajaran mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan gitu ya berubah jadi sorry sedikit balik lagi jadi kayak nggak ada gimana ya kalau kalau kayak tadi kalau kita nanya semua ke mana ke ChatGPT, ChatGPT bisa jawab cuman ada yang nggak bisa ChatGPT berikan ke kita tentang penanaman etika dan moral begitu ya udah jawabannya belum tentu benar dia tidak bisa memberikan etika dan moral jadi bagi kita ya pintar cuman attitude-nya dipertanyakan gitu ya. Berubah peran pengajaran dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, sekarang dituntut untuk mampu menggunakan TIK. Gitu ya. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet tadi, ada kesenjangan sosial, terutama di daerah 3T. Jangankan di daerah 3T ya, di daerah Jabodetabek juga masih ada yang susah sinyal, kira-kira begitu gitu. Ini PR buat negara lah gitu ya. Tanggung jawab negara, karena menurut undang-undang gitu ya, tanggung jawab negara adalah menyelenggarakan pendidikan sebagaimana undang-undang dasar 1945 pasal 12 ayat 1 gitu ya dan ayat 2 eh, negara wajib menyelenggarakan pendidikan kita sebagai rakyat berhak untuk mendapatkan pendidikan sendiri kurang menguasai bahasa komputer gitu ya gagap dan gugup alias gaptek gitu ya akses pada komputer yang tidak memadai gitu ya peserta didik yang frustasi stres gitu ya yang lain udah bisa masuk ke room Zoom ke room di Google Meet dia nggak masuk masuk bingung stres ya kan kalau offline mah kalau luring mah semua bisa masuk kayak gitu tapi kalau kalau apa kalau online gimana ya kadang yang satu sinyalnya bagus sinyalnya jelek itu kan lumayan gitu ya mengganggu konsentrasi belajar ya udah sama konsentrasi belajar manusia fokus hanya 15 sampai 20 menit ditambah dengan ya ini yang terjadi hari ini teknologi yang tidak memadai infrastruktur yang tidak mendukung ya tersedianya infrastruktur yang bisa dipenuhi informasi dapat bervariasi dalam kualitas dan akurasi sehingga perpaduan dan fitur ya pertanyaan diperlukan peserta didik dapat merasa terisolasi ya gara-gara hal yang tadi gitu ya apakah susah akses internet
gitu ya dan sebagainya. Oke, baik teman-teman semua, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita di pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.